Halo teman-teman semua, kita akan penuhi nih request dari teman-teman semua yang meminta adakan soal teknis dan observasi. Jadi ada dua, oke deh, kita akan coba hadirkan ya teman-teman ya. Kalau di part ke-26 yang tadi kita upload teman-teman di siang hari itu tentang teknisnya, kita akan berikan soal observasi ini tentang P3K ini. Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman lebih siap lagi. Walaupun nanti juknisnya belum keluar, teman-teman nanti tinggal persiapan aja ya, baik itu observasi atau teknis, teman-teman bisa untuk belajarnya. Oke, let's go teman-teman ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, ketika kamu ditugaskan ke luar kota untuk diklat, ternyata di jalan bertemu teman lama yang sudah tidak ada kabarnya. Temanmu mengajak makan bersama. Pada saat bersamaan kamu harus menghadiri diklat. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah A. Saya akan makan bersama dan meninggalkan diklat? Ini jelas kita nggak akan pilih, karena kita adalah seorang ASN yang wajib untuk mendahulukan urusan instansi. Apalagi ini ditugaskannya untuk diklat, bukan untuk bertamasya. Yang B, saya akan mengikuti diklat dan menolak ajakan teman saya. Ini akan kita checklist. Ada lagi nggak yang lebih mendekati atau yang lebih sempurna lagi? Saya akan menelpon atasan untuk meminta izin tidak mengikuti diklat. Kita akan delete. Yang D, saya akan mengikuti diklat dan selanjutnya menemui teman saya untuk makan bersama. Kita akan checklist. Yang E, saya tidak akan mengikuti diklat dan tidak akan makan bersama karena menurut saya lebih adil tidak mengikuti keduanya. Malah ini kita akan delete teman-teman, karena ini tidak berkaitan sekali dengan soal atau penjelasan yang harus kita pilih. Jadi kedua-duanya bahkan kita akan merugi. Jadi kita akan pilih yang B atau yang D ini teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ada dua opsi ini sama-sama mengikuti diklat, tapi ada option tambahan. Kalau yang B di sini menolak ajakan, berarti mengikuti diklat tapi menolak. Nah, kalau yang D teman-teman, ini tadi yang B ya. Sekarang yang D, saya akan mengikuti diklat, selanjutnya tuh teman-teman menemui teman saya untuk makan bersama. Jadi yang paling tepat adalah yang D, mengutamakan tugas instansi terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi, baru nanti menemui temannya setelah diklat selesai. Pasti nanti ada konfirmasi lagi atau konfirmasi lagi nih sama temannya, bisa enggak kalau waktunya setelah diklat. Jadi kita ada penyelesaian dari kedua masalah tersebut. Masalah pertama adalah diklat, masalah kedua adalah bertemu dengan teman dari Anda. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya di soal nomor 2. Selama ini saya bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada di tempat kerja saya karena saya apa? Apakah A. pekerja keras, B. meminta bantuan teman, C. tidak mudah putus asa, D. pintar dan tidak membutuhkan orang lain, E. beruntung. Ini kita akan langsung delete teman-teman. Beruntung ini bukan karena keberuntungan, karena kita ada actionnya. Pintar dan tidak membutuhkan orang lain, ini kita akan delete, bukan cerminan dari ASN. Tidak mudah putus asa, kita akan checklist. Meminta bantuan teman, ini kita akan oke deh, kita akan checklist. Pekerja keras, kita akan checklist. Jadi teman-teman, yang paling mendekati atau mempunyai poin yang lebih adalah yang C teman-teman semua. Jadi seorang ASN tidak mudah putus asa, terlebih jika kita menghadapi kesulitan di tempat kerja yang memiliki intensitas kerja yang tinggi bersama masyarakat seperti masalah orang tua siswa dan lain sebagainya. Jadi yang paling tepat adalah tidak putus asa, tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa ini bisa berakibat kerja keras, kemudian teman-teman tidak patah di tengah jalan, sehingga inovasi-inovasi bisa teman-teman laksanakan pada saat teman-teman bekerja di instansi tersebut. Jadi teman-teman, kita wajib untuk melihat mana yang paling mendasari dari jawaban yang paling tepat itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di soal nomor 3 ya. Untuk mencapai suatu tujuan yang saya impikan, saya akan A. berusaha dengan keras,
B. Fokus terhadap tujuan dan mengevaluasi setiap kesalahan yang ada. C. Meminta bantuan teman untuk membantu mencapainya. D. Berusaha sebisanya. E. Menuliskan target impiannya tanpa usaha yang jelas. Ini kita akan langsung delete yang E. Ini enggak banget ya teman-teman ya. Misalnya impiannya tanpa usaha yang jelas. Kalau target impiannya boleh tapi tanpa usaha ya nol besar ya teman-teman ya. Berusaha sebisanya ini terlalu pasrah, kita akan langsung delete aja. Meminta bantuan teman untuk membantu mencapainya boleh kita akan checklist. Fokus terhadap tujuan dan mengevaluasi setiap kesalahan yang ada. Ini kita akan checklist. Yang A, berusaha dengan kerja keras atau berusaha dengan keras, ini akan kita checklist. Tapi yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Kenapa yang tepat yang B? Di sini ada kata fokus, kita fokus ada terhadap tujuan, fokus terhadap tujuan. Kemudian setelah kita ikhtiar, maka kita mengevaluasi di akhirnya, refleksikan setiap kali kita actionnya. Apakah ada kesalahan? Apa yang harus diperbaiki? Ini adalah 2 poin penting untuk kita pilih. Jika ini 1 poin, maka kita akan pilih yang 2 poin. Dia fokus dan dia terus mengevaluasi. Jadi kita akan pilih poin yang lebih daripada poin-poin yang lainnya teman-teman semua ya. Walaupun nanti teman-teman akan menemukan soal-soal yang paling berdekatan, teman-teman pikir lagi lebih jernih lagi. Teman-teman pikir lagi, diceritakan lagi secara dunia nyata. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Nah ini teman-teman, evaluasi adalah hal yang harus dilakukan dalam pekerjaan apapun sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang ada. Seperti itu ya. Kita lihat lagi yuk ke soal nomor 4. Tibalah masa Anda pensiun. Ternyata sekolah memberikan uang pesangon, bukan pesangon ya teman-teman. Kalau misalkan sekolah itu uang atau kado lah ya teman-teman ya, yang cukup banyak untuk bekal hidup. Uang tersebut diberikan sebagai tanda jasa dari sekolah untuk dedikasi kamu selama ini. Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang tersebut? A. Saya akan membeli kendaraan yang selama ini saya inginkan. B. Menabungnya sebagian dan sebagian lagi kamu belanjakan untuk keperluan sehari-hari. C. Memodifikasi mobil yang sudah bagus sehingga terlihat lebih keren di mata orang lain. D. Membeli rumah lagi agar terlihat kaya. E. Berjalan-jalan keliling kota karena selama dia bekerja jarang sekali berlibur bersama keluarga. Kita bisa langsung coret aja teman-teman, beli rumah lagi. Tidak, karena di sini harus mengatasnamakan asas dari kebermanfaatan, tidak boros teman-teman ya. Ini kita akan delete, ini kita akan delete nih teman-teman. Oke. Sebenarnya teman-teman yang paling mendekati adalah yang B dan yang E. Di sini teman-teman, yang dulu deh, berjalan-jalan keliling kota karena selama dia bekerja jarang sekali berlibur. Boleh teman-teman, ini berjalan-jalan seala kadarnya gitu kan. Jangan sampai tabungannya habis atau hadiah tersebut habis atau tabungan teman-teman yang selama ini habis. Menabungnya sebagian dan sebagian lagi kamu belanjakan, ini yang lebih tepat teman-teman. Menabung sebagian ini salah satu ikhtiar untuk tidak memberikan pemborosan. Sedangkan sebagian lagi bisa dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi opsi yang paling tepat adalah pilih opsi B. Jadi opsi B ini yang paling bermanfaat dan tidak pemborosan dalam penggunaan anggaran teman-teman semua. Untuk teman-teman semua yang belum masuk di daftar kelas belajar angkatan ketiga, silakan teman-teman bisa masuk ya bersama kali di angkatan ketiga. Mudah-mudahan teman-teman yang masuk di kelas belajar bisa lulus PTIK di tahun 2023 ini. Amin amin ya robbal alamin. Yuk teman-teman, kita lihat lagi di soal nomor 5 ya. Teman dekat kamu terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan perusahaan rugi besar. Pengadilan memvonis teman dekat kamu dengan kurungan penjara yang cukup lama. Sikap kamu sebagai teman dekat adalah yang mana? Sebelum ke opsi teman-teman, teman-teman lihat nih, di sini teman-teman sudah final ya. Pengadilan sudah memvonis. Walaupun kita nggak tahu berapa tahunnya, tapi di sini sudah ada yang cukup lama. Oke, jadi di sini sudah ada penekanannya, sudah divonis, tidak ada berkaitannya dengan teman-teman lagi. Tinggal sekarang sikap kamu kalau misalkan ada teman yang seperti ini, kira-kira kita seperti apa perannya? Apakah A, merekayasa bukti bahwa teman Anda tidak melakukan kesalahan? Ini jelas salah karena di sini sudah ada vonis, sudah final ya teman-teman.
B memutus kontak dengan dia karena takut terbawa dalam permasalahannya. Ini jelas kita akan delete. Kalau misalkan kita benar, maka tidak perlu kita takut ya teman-teman ya. Jadi ya kita biasa aja. Berarti kalau pilih yang B berarti kita ada salahnya. C memberikan nasihat untuk menolak keputusan pengadilan. Nasihat kepada siapa? Kita kan bukan wilayah atau wewenang ya. D memberikan dukungan moral dan menasihati bahwa teman kamu memang bersalah dan segera mengakui kesalahannya. Oke, kita akan checklist karena ini ada dukungan moral. Kemudian yang E menerima keputusan pengadilan dan tidak akan menjenguk teman dekat kamu lagi. Kalau di sini sudah benar teman-teman menerima keputusan pengadilan, tapi terakhirnya tidak akan menjenguk ya, nggak gitu juga sih teman-teman. Walaupun dia salah, tapi kan dia sudah menerima hukumannya, sudah diponis sama pengadilan. Jadi yang paling mendekati adalah yang D. Yang D ini dukungan diperlukan untuk memberikan motivasi karena keputusan bersalah sudah ia dapatkan dari pengadilan sebagai keputusan yang final, dan dia juga kan sudah diponis ya teman-teman ya dengan kurungan penjara yang cukup lama. Jadi ini soal-soalnya sebenarnya gampang nih teman-teman. Observasi ini hanya saja kita harus menyandarkan ke peraturan yang berlaku dan peraturan yang benar-benar tidak mengganggu gugat asas-asas dari ASN tersebut. Teman-teman pasti bisa lakukan kalau ada soal-soal seperti ini. Tetap semangat ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua yang menonton, yang membagikan, semuanya bisa lulus jadi ASN P3K tahun 2023 ini. Jangan lupa teman-teman juga ya daftar di kelas belajar nih di P3K di angkatan ketiga. Nanti kita akan update lagi teman-teman. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada halangan. Dadah.